Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Wulansari Santika, NIM 223344104 dari Prodi D3 Keperawatan Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Nah, berikut materi ejaan yang saya ringkas. Ejaan bahasa Indonesia. Ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. Nah, ejaan juga memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa, sebagai landasan pembakuan kosakata dan istilah, dan sebagai alat penyaring dari masuknya unsur bahasa asing. Nah, selain itu, ada macam-macam sejarah ejaan di Indonesia. Yang pertama, ada ejaan Van Ophuijsen yang dikenal pada tahun 1901 dan dilanjutkan oleh ejaan Republik atau ejaan Sowandi yang dikenal sejak tanggal 17 Maret 1947 dan dilanjutkan oleh ejaan Melindo Melayu Indonesia pada tahun 1958 dan yang terakhir ejaan yang disempurnakan atau kita kenal dengan EYD yang diresmikan pada tanggal 16 Agustus 1972. Nah, ejaan bahasa Indonesia mengatur 4 hal. Yang pertama, pemakaian huruf, yaitu huruf abjad. Huruf abjad dalam bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf, meliputi huruf konsonan dan huruf vokal. Huruf vokal ada 5, yaitu A, I, U, E, O. Huruf konsonan ada 21. Yang kedua, penulisan huruf. Yang pertama, penulisan huruf pada huruf kapital. Huruf pertama awal kalimat, huruf pertama nama orang, awal kalimat petikan langsung, huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Dan huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Yang kedua, penulisan huruf pada huruf miring yang berfungsi untuk menuliskan judul buku, majalah, atau nama surat kabar, menegaskan suatu kata, dan menuliskan kata atau ungkapan bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, yang ketiga, penulisan huruf pada huruf tebal berfungsi untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Dan yang ketiga, penulisan kata. Yang pertama, kata berimbuhan, meliputi awalan, sisipan, akhiran, awalan, dan akhiran. Yang kedua, kata ulang, menghubungkan dua kata dengan tanda hubung. Yang ketiga, kata ganti. Nah, yang terakhir, penulisan tanda baca. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Yang kedua, ada tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Dan yang keempat, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan yang lengkap diikuti pemerincian dan penjelasan. Yang kelima, tanda pisah dipakai antara dua bilangan tunggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Yang keenam, tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Yang ketujuh, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Dan yang kedelapan, tanda petik untuk mengapit kutipan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. 9. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. 10. Ada tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan atau ketidakpercayaan. 11. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. 12. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun, dan seterusnya. 13. Tanda kurung suku untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Dan yang terakhir, ada tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk penghilang bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Nah, sekian materi ejaan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.